Halo, selamat pagi anak-anak berguru. Pagi ini kita lanjutkan pelajaran agama kita dengan subtema Yohanes Pembaptis. Baiklah, anak-anak berguru, silahkan buka bukumu. Dan sebelum kita mendalami lebih dalam lagi pelajaran kita mengenai materi kita hari ini, silahkan tonton video berikut ini. Kelahiran Yohanes Pembaptis adalah seorang imam yang bernama Sakaria dan istrinya yang juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Setahun sebelum kelahiran Yesus, di suatu hari, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sewaktu pembakaran ukupan, datanglah seorang malaikat Tuhan menyampaikan kabar bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan haruslah dia dinamai Yohanes. Akan tetapi Sakaria tidak percaya, sebab dia dan istrinya sudah lanjut umurnya. Akibat ketidakpercayaannya, malaikat Tuhan menjadikan Sakaria bisu dan tidak bisa berkata-kata lagi hingga nyata kebenaran perkataannya. Beberapa bulan kemudian, datanglah Maria menjenguk Elisabet. Hal ini membuat anak yang di dalam rahim Elisabet melonjak kegirangan. Ketika genap bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Bersukacitalah mereka semua. Pada hari yang ke-8, disunatnyalah anak itu. Elisabet mengatakan anak ini diberi nama Yohanes. Mereka kebingungan karena sanak saudaranya tidak ada yang bernama demikian. Kemudian Sakaria menulis pada batu tulis bahwa nama anak ini adalah Yohanes. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Lukas pasal 3. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea,
dan Herodes, raja wilayah Galilea. Filipus saudaranya, raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisaneas, raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." seperti ada tertulis dalam kitab Nubuat-Nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." orang banyak bertanya kepadanya. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya. Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Akan tetapi, setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Baiklah anak-anak berguru, setelah kamu tonton video tentang kisah kelahiran Yohanes dan juga tugas perutusannya, sekarang mari kita dalami materi kita hari ini. Nah, pertama sekali kamu
mengerti terlebih dahulu apa artinya dosa. Dosa adalah segala bentuk sikap ataupun tindakan ataupun perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Akibatnya akan merusak hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, dan juga dengan lingkungan kita. Nah, anak Bapak Guru, tentu dari kisah Yohanes Pembaptis hari ini kita memahami bahwa tugasnya adalah untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, yaitu Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Tentu kalau mau menyambut kedatangan Sang Penyelamat itu, semua orang harus bertobat dan percaya. Inilah menjadi tugas Yohanes Pembaptis, mengingatkan banyak orang, mengajak semua orang untuk bertobat dan mau dibaptis. Tugas Yohanes ini menarik karena dia berani melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan ataupun untuk mempersiapkan jalan bagi kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anakku sekalian, kita pun dipanggil seperti Yohanes untuk mampu menegur orang yang melakukan perbuatan yang tidak baik agar mereka mau kembali menjadi orang yang baik atau kembali ke jalan Tuhan. Nah, tentunya kita pertama sekali juga harus mampu dulu berbuat baik, bersikap baik, sehingga kita pun nantinya mampu untuk mengajak orang lain untuk melakukan hal yang baik. Nah, tentu bila kita ingin Yesus lahir di dalam diri kita, maka kita harus mau bertobat, memperbaiki diri kita dari segala yang kurang baik agar kita mampu menjadi anak-anak Allah, dan keselamatan Tuhan itu pun akan dapat kita terima. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.